Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qul atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya sebagai tabungan untuk hari esok, yaitu yaumil akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Tafsir ayat tersebut, janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah, yang dimana Allah wajibkan atas mereka. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Allah sudah mewanti-wanti semenjak kita masih di dalam rahim ibu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka si bayi menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, sungguh kami mempersaksikan hal itu. Ya, agar kamu nanti pada akhir zaman tidak mengatakan aku lalai tentang hal tersebut. Lalu bagaimana orang yang telah menyatakan qalu bala syahidna, sungguh kami telah mempersaksikan, ternyata banyak hak Allah, perintah Allah yang dia tidak laksanakan. Dia mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi lebih banyak memilih Tuhan-Tuhan lain untuk diikuti dan ditaati. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan apa? Kefasikan. Orang fasik ini orang yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dari konsekuensi iman dan agamanya. Ia keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, sehingga bisa jadi imannya akan hilang. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan tidak melakukan amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan siksanya. Bahkan sebagian lagi ada orang yang mengatakan, yaitu bahwa mereka ingin memenuhi syahwat dan hawa nafsunya, sehingga mereka memilih kesesatan daripada petunjuk. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Al-Quran diturunkan
ditaruh di belakang punggungnya, dan ia membeli kesesatan. Orang yang bagaimana yang berdagang seperti ini? Pedagang yang paling bodoh saja tidak mau berdagang rugi. Kalau ada orang seperti ini, orang ini jelas-jelas bernilai rendah, seleranya rendah, dan orang hina seleranya kehinaan. Dikasih petunjuk dipakai untuk membeli dolar. Ulaika alladziina ishtarawud dolalata bil huda wal adaba bil maghfirah, dan dia menukar azab itu dengan ampunan. Jadi ampunan Allah dipakai, ditukar untuk membeli murkanya Allah. Jamaah rahmatullah, kalau kita mau jujur, inilah orang yang bodoh. Apapun gelarnya, apapun pangkatnya, apapun pakaiannya, apapun instansi dia bekerja, inilah orang yang seleranya rendah, menyukai yang rendah-rendah, yang hina-hina, padahal Allah memberikan kemuliaan yang amat agung. Petunjuk berupa Al-Quran, hadis malah ditaruh di belakang punggungnya, dan dia lebih memilih kesesatan, dan dia menjual ampunan Allah untuk mendapat murka Allah. Sehingga Allah meneruskan, fama asbarahum 'alan nar. Kalimat takjub, betapa beraninya orang ini, betapa sabarnya orang ini menghadapi api neraka yang nyala-nyala. Allah sendiri takjub, kok ada orang sesabar ini, seberani ini. Dia kena sengat api las aja, itu sakitnya bukan main, sedangkan api di neraka 70 kali dari api dunia. Makanya Allah takjub, fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya orang ini menghadapi api neraka, betapa beraninya orang ini menghadapi api neraka. Mereka itu tidak melakukan ketaatan, dan apa? Disibukkan dengan dunia. Dunia itu rendah, hina, fana, dia pilih daripada petunjuk Allah. Apapun, mohon maaf, disebut orang tidak waras. Kalau ada pedagang bilang enggak apa-apa dah rugi, enggak ada pedagang rugi. Sedangkan Allah membolehkan berdagang. Wal halalun baik, Allah menghalalkan jual beli. Wa harramu riba, tapi mengharamkan riba. Lah jual beli yang dijenang agama malah milih rugi. Kesibukan akan dunia ini membuat dia lalai dengan kewajibannya kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka dengan apa? Bukan diadab, dibuat mereka lupa, lalai kepada hak jiwa mereka. Namun orang ini merasa dia dalam tuntunan yang benar. Ini orang paling rugi, merasa benar, padahal di mata Allah dia orang yang fasik. Mereka tidak mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat nanti, apalagi di akhirat. Mereka lah orang yang benar-benar telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, untuk tiga menjadi tahun ini 2023, menjelang berapa hari lagi kita sudah 2024. Jangan pernah menganggap tambah umur, ulang tahun adalah bertambah umurnya. Tidak, umurnya berkurang. Seharusnya bukan senang-senang ulang tahun dengan berfoya-foya, harusnya meratap, melakukan evaluasi diri. Apa bekal saya ini untuk akhirat? Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaknya tiap diri itu melakukan evaluasi diri. Pede amat kita dengan tabungan kita untuk akhirat. Yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat di atas. Lihatlah apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak dari amalan-amalan yang diperbuat manusia tadi itu. Apakah amalan soleh yang menghiasi dirinya,
ataukah amalan kejelekan yang berakibat jelek di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ini akhir zaman. Dunia itu udah tua seperti nenek yang udah tua, tapi setan yang sudah bersumpah ingin menggoda manusia sampai hari kiamat menjadikan nenek tua ini di make up, dipoles, menarik, menggiurkan setiap penduduk bumi sehingga mereka lalai. Dan apa? Inilah agenda besar yang sudah menjadi azamnya iblis dan setan untuk mengajak manusia beramai-ramai masuk neraka. Tentang ayat di atas, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab Allah. Hisaban Allah itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kecil sebesar biji sawi atau debu, Allah balas. Perbuatan buruk sebesar biji sawi, Allah balas. Tidak mungkin dipengaruhi oleh pengacara. Tidak ada duit sogokan. Semuanya wal amru yauma idzillah. Saat itu yang memegang semua urusan dalam kendali dan kekuasaan Allah SWT. Jamaah, perhatikan semua apa yang di dunia ini. Banyak orang ketika dia dipanggil oleh KPK, dipanggil oleh jaksa, sakit badannya. Berbagai macam hal pasti menyiksa hati dan raganya. Pikirannya juga. Bagaimana kalau dipanggil Allah SWT untuk disidang? Lalu yang kedua apa? Jadikan akhirat itu tujuan, bukan dunia tujuan kita. Kalau orang tujuannya dunia, dia orang paling rugi. Dunia ini akan habis. Perhatikan kalau pergi ke Jakarta, berapa gedung bersebelahan itu tinggi-tinggi. Nanti Allah sentil dikit bangunan jatuh semua. Semua kehebatan manusia dalam berkarya habis merata dengan bumi. Lalu bagaimana dengan diri kita yang daging seperti ini, tulang seperti ini? Apa sanggup menghadapi azab Allah? Alimun, adabun alim, adabun syadid, adabun iqab. Jadi siksa Allah itu amat keras, menyakitkan. Jadi tujuan kita akhirat. Maka jangan gampang kagum sama dunia, jangan gampang gandrung sama dunia. Herannya sekarang ini berlomba-lomba berebut jabatan. Apa? Kenikmatan fasilitas, kenikmatan berbagai macam kekayaan, kenikmatan dikagumi, dihormati, sampai-sampai untuk naik lift aja yang tangannya kosong dipijet oleh staf ahlinya. Emang di kuburan siapa yang nemenin menghadapi muka dan nakir? Nggak ada. Mau jenderal, mau profesor, mau kiai haji, sendirian menghadapi persidangan kubur oleh munkar dan nakir. Kecuali orang yang selalu akrab dengan Al-Quran, sehingga Quran itu menyatakan dirinya adalah sahabatnya si mayit ini. Dia berwajah putih dan selalu ada di samping mayit. Ketika munkar dan nakir datang, semua pengantar kubur pulang, si wajah putih ini mendatangi sahabatnya. Kaget dia, siapa ini wajah putih? Kamu tenang aja, munkar dan nakir datang, kamu pergi, saya hendak melakukan tanya jawab. Apa kata si yang putih ini? Tugasmu menanyakan silahkan, tapi jangan coba-coba memisahkan saya dengan sahabat saya. Jangan coba-coba memisahkan saya dengan sahabat saya. Akhirnya dia masuk ke dalam kafan di dada sini. Ini orang yang nggak sendirian. Apa kata si yang putih? Tenang, kamu
menjawab dengan mudah. Sampai akhirnya ditamani masuk surga. Wahai fulan, ma'antum, siapa kamu itu? Kemudian saya adalah sahabatmu. Quran yang selalu kamu baca, kamu tekuni tiap hari, nggak pernah ada satu hari nggak baca Quran. Itu bagaimana kalau tiap hari bacanya Quran? Quran kalau ada kematian tetangga baru baca Yasin. Itu pun nggak pernah hafal Yasin, nggak pingin menghafalkan Yasin. Padahal Yasin itu pahalanya seperti orang khataman Quran 10 kali awkamakor. Tapi yang memang nggak tertarik sama Quran nggak akan hafal. Wong bacanya cuma kalau ada orang meninggal doang. Jadi kalau orang itu tujuannya akhirat, mestinya apa? Apa ya yang enak untuk akhirat saya? Nabi mengamanahkan pada kita, aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian pegang dengan teguh, kalian selamat di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Quran dan hadis. Jika seseorang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan di hadapannya dan jadi tambatan hatinya, terus dia bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka dia akan selalu bersemangat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang rendah dan hina, karena dia membayangkan ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari semua ini. Jadi bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, lagi-lagi bukan pangkat, bukan gelar, bukan kekayaan, tetapi adalah hati yang selalu tertambat kepada Allah. Kaifa qalbuk, bagaimana hatimu terhadap Allah? Kalau hati kita lalai, kitalah orang yang merugi. Jadi paling enak hidup apa? Kagum sama orang soleh, titik. Supaya kita niru, jangan kagum sama orang kaya. Kagum kok sama orang kaya, dihisapnya paling lama. Nabi Sulaiman aja manusia terkaya, nggak pernah ada mahal kayanya, nanti yang hisapnya paling lama. Padahal kita doa, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Tuhanku, hisap aku dengan hisap seringan-ringannya. Lah kenapa kamu kagum sama orang kaya sehingga kamu juga ikut-ikutan berebut jabatan, berebut kekuasaan, berebut kekayaan? Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Hatinya mencari akhirat. Wa qadhi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian berupa guru, nabi, kitab Al-Qur'an dan kebaikan untuk kehidupan akhirat. Sedangkan untuk dunia, kamu jangan lupain dunia. Itu aja, bukan untuk suruh cari dunia. Jangan lupain kewajiban sama istri, kewajiban sholat, itu tidak boleh dilupain, tapi jangan menjadi tujuan. Al-Qasas 77. Pelajaran paling penting yang kita ambil adalah jadikan akhirat sebagai tujuan. Dan kalau itu hatinya sudah mantap di situ, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati itu atas agamamu. Sabbit qulubana ala ta'atik, kokohkan hati ini untuk taat kepada engkau. Ini orang yang luar biasa. Kita mau disuntik vaksin untuk imun terhadap COVID. Bagaimana kita mau memvaksin diri sendiri untuk imun terhadap santapan api neraka? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallah khinahu fi qablihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina aynaihi wa farraqa alaihi syamlaha wa lam ya'tihi minad dunya illa ma
kuttiralah au kama qala rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Harta nggak banyak, tapi hatinya cukup terus. Orang kayak gini tenang. Kita milih jadi orang kaya yang hatinya gersang. Kemudian apa? Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan diperoleh dan tunduk hina padanya. Jadi bukan dia yang tunduk hina pada dunia, dunia tunduk hina pada orang tersebut. Allah menyuruh semua malaikat, sejahterakan ini, hamba ini. Dia adalah orang yang paling tunduk dengan aku. Aku pemilik lillahi mulkus samawati wal ardh. Akhirnya apa? Orang ini bingung. Ada aja rezekinya, ada aja kesenangan hatinya. Jadi barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, seperti orang kehausan dan kelaparan, seperti orang tamak. Makanya ketika dunia dikejar, dunia semakin melambai-lambai, ikut aku, ikut aku. Nggak ada berhentinya sih bukan dunia itu. Percayalah, ikuti saja. Kalau tidak, kita akan habis waktu mengikuti dunia. Bahkan dia merangkul kita, megangin pakaian kita dari belakang, sehingga kita nggak bisa bergerak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu pasti akan menjadi sesuatu yang memasung kalian. Tak punya power, jadi menjadi orang terpedaya. Maka Allah ketika dia niatnya dunia akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup dan akan mencerai-beraikan, memporak-porandakan keinginannya. Dunia pun dia tidak peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Kepala di bawah, kaki di atas. Allah bilang rezekimu cuma segini, ya nggak bisa dirubah walaupun dia kerja keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Allah, kita mohon kepada Allah, semoga kita di akhir tahun 2023 ini dan akan membuka lembaran baru 2024 betul-betul berubah paradigma kita berpikir, paradigma kita merenungi Allah SWT. Setiap orang punya hati, tapi belum tentu punya nurani. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan rahmatan lil alamin wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bi salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahli syukur, Allahumma ij'alna min ahli iman, Allahumma ij'alna min ahli ihsan, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرحنا في الدنيا الآخرة اللهم فرحنا في الدنيا الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم يسير أمورنا وحسن مقاصدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بارك الله لي ولوالدي ولشيخنا ولأزواجنا ولذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم اللهم سلمهم اللهم فاغفر لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا